Jadilah bijak dalam menonton video ini. Semua muatan cerita dalam video berikut merupakan sebuah keyakinan nenek moyang dari suku Nias sebelum Anda lahir di bumi ini, yang kemudian memiliki keyakinan sehingga disebut Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, dan lainnya. Adapun cerita ini diambil dalam buku Asal-Usul Masyarakat Nias oleh P. Johannes M. Hammerle, OFM Cup. Di channel ini, kami tidak membuat sebuah deklarasi dan mengangkat satu teori yang paling benar. Namun channel ini menampilkan semua teori, mite, cerita dari sejarawan, tokoh, dan buku yang beragam dan membuatnya dalam sebuah video. Jadi, channel ini memberikan pilihan atau kehendak bebas kepada viewer untuk menentukan sendiri mana yang dianggap benar menurut pemikirannya sebagai manusia yang merdeka. Sebelum masuk kepada video berikut, tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan notifikasinya supaya Anda mendapat pemberitahuan ketika ada video terbaru dari channel ini. Gratis. Dan jangan lupa untuk share video ini melalui media sosial Anda karena berbagi pengetahuan itu indah bagus. Oke, langsung saja. Pada zaman dahulu, terjadilah pertengkaran antara anak-anak Ibu Shinichi dan anak-anak manusia. Sumber persoalan itu adalah pertengkaran karena api. Untuk mempercikan api, dibutuhkan sebuah batu atau kalue, segumpalan kayu dari pohon palma nandrulo atau rabu nandrulo, dan kepingan besi. Anak-anak manusia merasa menderita kalau selalu harus pergi meminta api dari anak-anak Shinichi. Setiap kali mereka dipaksakan oleh anak-anak Shinichi bersembunyi di dalam lumbung padi yang besar atau baa supaya manusia tidak bisa melihat cara mendapat api. Keturunan manusia yang berikut, yakni generasi Marao, berusaha menemukan teknik membuat api dan akhirnya berhasil mengetahui rahasia itu. Seorang wanita keturunan Bela bernama Siapa Putih mengetahui teknik untuk mendapat api. Ketika Marao datang meminta api sambil berkata, "Bolehkah engkau memberi api kepada kami?" Siapa Putih menjawab, "Di tempat mana engkau bisa menyembunyikan diri?" Marao menjawab, "Masukkanlah saya di dalam gulungan jaring babi, hutan, atau boloka." Dengan licik Marao mengatakan itu supaya dapat melihat cara untuk menghidupkan api. Shinichi menjawab, "Tidak, engkau harus masuk dalam lumbung padi." Sewaktu Marao masuk ke dalam lumbung padi, dia berseru, "Aduh, aku bisa melihat engkau. Lebih baik aku dimasukkan ke dalam gulungan jaring itu." Demikianlah anak manusia menipu keturunan Shinichi. Siapa Putih berkata, "Baiklah, apakah engkau sungguh-sungguh tidak bisa melihat aku?" Jawabnya, "Tidak." Maka Siapa Putih menyembunyikan Marao di dalam jaring babi hutan. Katanya, "Sekarang aku tidak bisa lagi melihat engkau. Di manakah engkau sekarang?" "Di sini," katanya, "saya sedang memukul batu api atau Fama-Iji." Setiap orang tahu betapa besarnya lubang-lubang jaring babi hutan. Marao dengan sengaja mengamati dengan seksama cara dan teknik membuat api. Siapa Putih mengambil sedikit serabut atau rabo dari pohon nandrulo sebagai kapas pemantik yang ditaruhnya di atas batu api dan menggesek pinggirnya dengan besi sampai muncul bunga api. Bunga api membakar serabut atau rabo hingga menyala. Melalui api kecil itu dinyalakan sepotong tikar tua dan dibakar sepotong kayu api. Kemudian Siapa Putih berseru, "Hei Marao, datanglah mengambil apimu. Kita sudah mempunyai bibit untuk mengembangkan api." Barulah Marao keluar dan mengambil api itu. Tetapi sewaktu dia tiba di halaman, dia berpaling dan berseru, "Hei Siapa Putih, sudah cukup lama kalian menyiksa kami, mulai dengan kakekmu, sampai kakek kami, dan sampai ibu saya, dan sampai kepada kami sekarang. Supaya engkau tahu, saya sudah melihat cara memperoleh api. Hanya satu biji batu kelereng, sepotong besi, dan segumpalan serabut atau rabo. Hei Siapa Putih, anak Bela, mulai sekarang kami akan mengusahakannya sendiri." Jawabnya, "Hah? Engkau sudah menipu saya?
Dengan demikian saya akan menyiram atap-atap rumah kalian dengan abu atau abu. Selanjutnya siapa putih mengambil sekitar 1,5 liter atau sedumba abu dengan cara menghembuskan abu di atap-atap rumah sambil berkata, "Tak akan pernah lagi anak-anak manusia dan anak-anak Bella bertemu. Manusia telah menipu saya. Sejak peristiwa itu kita tidak bisa melihat lagi anak-anak Bella." Demikianlah video ini. Kami tidak bisa menampilkan sebuah foto atau video karena cerita yang kami tampilkan ini merupakan cerita di masa lalu, bukan di masa sekarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Yahoo!